Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Santo, mahasiswa Prodi Bisnis Digital Universitas Dian Cipta Cendekia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan atau neural network. Konsep dasar jaringan saraf tiruan biasa disingkat JST. Pengertian JST, jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. JST dirancang untuk mengenali pola dan hubungan dalam data melalui proses belajar, layaknya sel saraf di otak. Dalam konteks komputer, JST digunakan dalam klasifikasi, prediksi, deteksi pola, pengolahan citra dan suara. Struktur dasar JST sama seperti otak. JST tersusun atas unit dasar yang disebut neuron buatan dan biasanya terdiri dari 3 jenis lapisan. Yang pertama input layer, hidden layer, output layer. Cara kerja JST: menjumlahkan input dengan bobotnya, berikut fungsi aktivasi, menerapkan fungsi aktivasi untuk memperkenalkan non-linearitas agar jaringan bisa belajar pada pola kompleks. Dan berikut adalah contoh fungsi aktivasinya. Yang ketiga, meneruskan output ke neuron berikutnya. Proses pembelajaran JST: forward propagation, data melewati jaringan dari input ke output untuk menghasilkan prediksi. Penghitungan error, menghitung beberapa jumlah hasil prediksi dari target menggunakan fungsi loss. Backward propagation, menghitung gradien error dan memperbarui bobot dengan algoritma optimisasi agar hasil prediksi semakin akurat. Contoh aplikasi JST: bidang, contoh penggunaan, kesehatan, prediksi penyakit dari data medis, keuangan, deteksi penipuan transaksi, teknologi, pengenalan suara dan wajah, industri, prediksi permintaan data maintenance, pendidikan, sistem rekomendasi materi belajar. Keunggulan JST: belajar langsung dari data, dapat memodelkan hubungan kompleks non-linear, cocok untuk data besar dan tidak terstruktur, digunakan pada berbagai bidang, visual, audio, dan prediktif. Keterbatasan JST: butuh banyak data untuk akurasi tinggi, waktu pelatihan bisa lama, sulit dijelaskan seperti intuitif atau black box, risiko overfitting jika tidak dikendalikan. Perbandingan JST melawan otak manusia. Aspek otak manusia JST. Aspek jumlah neuron otak manusia 86 miliar. JST-nya ratusan hingga jutaan. Proses belajar biologis aditif, algoritma komputasi. Percepatan proses lambat tapi kompleks, cepat tapi terbatas. Aspek otak manusia, energi sangat efisien, konsumsi tinggi, atau GPU atau CPU. Kesimpulan, jaringan saraf tiruan adalah fondasi penting dalam kecerdasan buatan modern, meniru fungsi otak manusia dalam memproses informasi dan belajar dari pengalaman. JST sangat efektif dalam menangani tugas yang melibatkan data kompleks dan tidak terstruktur, seperti gambar, suara, dan prediksi. Perceptron dan backpropagation dalam jaringan saraf tiruan. Apa itu perceptron? Perceptron adalah unit dasar dalam jaringan saraf tiruan. Diperkenalkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1985. Adalah model buatan sederhana yang mampu melakukan klasifikasi linear. Komponen perceptron dan berikut rumus dasar perceptron, di mana triple Z adalah total input ke neuron dan seterusnya. Contoh sederhana berikut adalah komponen perceptron. Rumus dasar perceptron. Contoh sederhana, jika kamu ingin memklasifikasi email sebagai spam,
atau tidak spam. Perseptron bisa dilatih berdasarkan fitur seperti jumlah kata tertentu menggunakan huruf kapital dan lain-lain. Pembelajaran perseptron. Proses pelatihan dilakukan dengan inisialisasi bobot dan bias secara acak. Lakukan hitung output berdasarkan input, bandingkan output dengan label aktual. Perbarui bobot. Diulang sampai error minimum. Keterbatasan perseptron. Hanya bisa memisahkan data yang linear atau garis lurus. Tidak mampu menyelesaikan masalah non-linear seperti XOR. Backpropagation, solusi untuk jaringan lebih dalam. Backpropagation adalah algoritma pelatihan jaringan saraf multilayer yang bisa mempelajari hubungan non-linear. Diperkenalkan oleh Rumelhart, Hinton, dan Williams tahun 1986. Tujuan backpropagation mengoptimalkan bobot-bobot pada seluruh jaringan agar error atau loss antara output prediksi dengan target semakin kecil. Langkah-langkah backpropagation: forward pass, data dimasukkan ke input layer melalui hidden layer ke output layer. Hitung prediksi, hitung error menggunakan fungsi loss. Dan ketiga, backward pass atau propagation of error. Hitung gradien dari error terhadap bobot di setiap lapisan. Turunkan error ke belakang. Bobot, gunakan algoritma optimasi, misal gradient descent. Ilustrasi backdrop. Contoh fungsi loss. Berikut adalah contohnya. Pertanyaannya, mengapa backpropagation penting? Yang pertama memungkinkan pelatihan jaringan dalam deep network. Yang kedua, mampu menangani data nonlinear dan kompleks. Yang ketiga, dasar dari deep learning modern. Yang keempat, digunakan dalam CNN, RNN, dan semua jaringan saraf modern. Perbandingan perseptron dan backpropagation. Aspek perseptron, backpropagation. Jumlah lapisan 1 atau single layer, banyak multilayer, kemampuan linear, non-linear, fungsi klasifikasi sederhana, pelatihan jaringan kompleks, kelebihan cepat dan simple, akurat dan fleksibel, kelemahan tidak bisa data kompleks, butuh komputasi tinggi. Kesimpulannya, perseptron adalah blok dasar jaringan saraf, cocok untuk tugas klasifikasi linear. Backpropagation memungkinkan pelatihan jaringan saraf multilayer untuk menyelesaikan masalah kompleks. Keduanya adalah fondasi dari banyak algoritma deep learning saat ini. Deep learning dan jaringan saraf dalam model prediksi. Apa itu deep learning? Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network dengan banyak pelapisan tersembunyi. Istilah deep mengacu pada kedalaman lapisan jaringan yang memungkinkan pemodalan pola kompleks dan representasi dan data tingkat tinggi. Contoh analogi, jika machine learning seperti anak sekolah, maka deep learning adalah pakar yang bisa berpikir kompleks. Struktur umum Deep Neural Network atau DNN. Sebuah jaringan deep learning terdiri dari input layer, menerima data mentah, seperti angka, gambar, teks, dan lainnya. Hidden layer, 2 atau lebih. Lapisan yang mengekstrak pola dan fitur dari data secara bertingkat. Semakin dalam jaringan, semakin abstrak fitur yang dipelajari. Menggunakan fungsi aktivasi seperti RE, LU, sigmoid, TANH. Output layer memberikan hasil akhir berupa prediksi, misalnya kelas kategori atau nilai angka. Proses pembelajaran di deep learning. Forward propagation data melewati semua lapisan hingga ke output. Loss calculation mengukur kesalahan prediksi dengan fungsi loss. Backward propagation menghitung gradien error terhadap bobot untuk memperbaiki kesalahan. Optimisasi algoritma seperti gradient descent digunakan untuk memperbarui bobot dan bias. Jaringan saraf untuk model prediksi. Jaringan saraf digunakan untuk membangun model
prediktif berbasis data yang mampu memprediksi output berdasarkan input, regresi, klasifikasi, mempelajari pola non-linear kompleks, bekerja tanpa perlu rekayasa fitur manual. Contoh model prediksi. Data masukan, prediksi output, contoh penggunaan. Data penjualan, permintaan, esok hari, variety, retail, gambar tumor, kanker atau bukan, medis, dan seterusnya. Jenis arsitektur deep learning untuk prediksi. Fully Connected Network atau VCN, Multi-Layer Perceptron atau MLP. Sederhana tapi kuat untuk data tabular. Cocok untuk prediksi angka, klasifikasi teks. Convolution Neural Network atau CNN untuk data citra atau gambar, mampu mengenali objek, wajah, dan pola visual. Recurrent Neural Network atau RNN dan LSTM untuk data berurutan seperti teks dan data waktu, time series. Cocok untuk prediksi cuaca, harga saham, dan bahasa alami. Kelebihan deep learning dalam prediksi. Pertama, otomatis belajar dari data mentah. Berikutnya, akurat dalam memprediksi pola kompleks. Yang ketiga, cocok untuk big data dan data tidak terstruktur. Bisa digunakan pada data visual, teks, audio, dan numerik. Tantangan dalam deep learning butuh data yang sangat banyak, memerlukan komputasi tinggi, GPU atau TPU. Dapat overfitting jika tidak dikontrol. Interpretabilitas model di bisa rendah. Contoh aplikasi deep learning dalam dunia nyata. Bidang aplikasi kesehatan, deteksi penyakit dari X-ray atau CT scan, keuangan, prediksi risiko kredit dan penipuan, e-commerce, rekomendasi produksi otomatis, transportasi, pikiran waktu kedatangan kendaraan, bahasa terjemahan otomatis atau chatbot. Kesimpulan, deep learning dengan jaringan saraf tiruan adalah merevolusi dunia prediksi berbasis data, memungkinkan pemodelan pola kompleks dengan akurasi tinggi, baik dalam bantuan teks, citra, maupun angka. Jaringan saraf dapat belajar langsung dari data dan menghasilkan output yang berguna untuk pengambilan keputusan modern.